Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Ifki Fitriati. Di channel ini, kawan-kawan akan mendapatkan cerita-cerita seru loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melanjutkan pada part-part berikutnya, kawan. Selamat menikmati Lega Part 2. Aku sedang sibuk berkutat di dapur, menyiapkan sarapan dan bekal untuk wisata si sulung, yang tentunya aku dan bungsu pun harus turut serta, sebab semua wali murid diminta mendampingi. Iya, kuputuskan untuk ikut. Sisa uang kemarin kucukupkan sebagai bekal kami. Urusan biaya sudah aku lakukan jauh-jauh hari, yakni dengan cara menabung tiap masuk sekolah, menyisihkan uang semampuku. Kadang 1.000 atau 2.000 dari uang saku lana. Kebetulan, anak pertamaku ini memang tidak seberapa gemar jajan. Entah kurang suka atau memang jiwa bocah berkulit sawo matang itu telah memahami ekonomi ibunya. Semalam, sebelum membaca doa sebelum tidur, aku sudah berusaha meyakinkan anak-anak supaya tidak meminta sesuatu saat berada di sana. Maka, demi menjaga perut mereka agar tetap kenyang, kusiapkan bekal dari rumah. Cukup dengan mie instan goreng dan telur ceplok. Kedua putraku sudah sangat girang. Ibu, aku mau mandi. Kata Bu Guru harus datang tepat waktu. Kalau terlambat, nanti ditinggal bisnya, Bu. Kepala Lana muncul di pintu dapur. Aku tersenyum mendengar celotehnya. Iya sayang, itu sudah disiapkan ibu air hangat. Kakak mandi sendiri ya. Ibu masih harus nyiapin makanan, sahutku. Bocah itu pun beranjak ke kamar mandi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ku masukkan bekal makanan ke dalam tas sembari tersenyum mendengar nyanyian putraku. Kebahagiaan bagi seorang ibu tatkala melihat putranya gembira. Apapun akan kulakukan, demi senyum mereka tetap mengembang. Menjadi istri seorang Bambang ialah takdirku, takdir yang kupilih sendiri. Aku mencintainya, meski jujur, terkadang rasa sesal itu muncul, namun berusaha ku tepis. Aku tak ingin egois, maka memilih diam dan menganggap semua baik-baik saja adalah jalanku. Entah sampai kapan jiwa ini kuat mengecapnya. Semoga selalu ada kekuatan dari Tuhan untukku. Mas, kami berangkat dulu ya. Pamitku kepada Mas Bambang yang sedang asyik menyantap sarapannya. Iya, jawaban singkat, tanpa ada basa-basi atau apalah yang mampu menenangkan hati. Selama di perjalanan, tak henti kedua putraku berujar. Mereka begitu senang, matanya terlukis binar dan ceria. Tangan mereka saling menunjuk keluar jendela bis bila ada sesuatu yang menarik di pandangan. Maklum, ini adalah kali pertama mereka bepergian jauh, tepatnya untuk berekreasi. Selama ini, jangankan berwisata, naik angkutan untuk ke pasar gede saja bisa dihitung dengan jari. Kendaraan yang kami tumpangi memasuki area parkir kebun binatang Amazing Zoo. Pemandu wisata memberi kata sambutan supaya kami tetap dalam satu rombongan. Jaka langsung menarik tanganku, mengajak turun. Balita itu tak sabar, ingin melihat binatang yang ada di dalam. Bu Guru membagi karcis kepada para ibu wali murid di sebelah pintu masuk.
Masing-masing ibu mendapatkan 2 karcis. Aku pun segera mengantri, Lana di samping kanan dan Jaka di gendongan. Bu, maaf, adik yang digendong ini juga harus beli karcis. Tapi dia baru 4 tahun, Mbak, selaku. Peraturannya gratis hanya untuk usia maksimal 3 tahun, Bu. Jadi kalau sudah di atas 3 tahun, wajib membeli karcis yang untuk balita. Silakan, Ibu bisa membeli karcis di loket dulu. Aku pun pias dan segera menyingkir dari antrian. Ibu, kenapa kok minggil? Jaka mau lihat jelaba, Bu. Suara rengekan Jaka semakin memilukan hatiku. Sebentar ya, Nak. Karcis kita kurang 1. Kita beli dulu ya. Rasa gamang mengiringi langkah kakiku menuju loket pembelian karcis. Permisi, Mas. Maaf, saya mau tanya, sapaku. Iya, silakan Bu, jawab pegawai loket. Harga karcis masuk untuk balita berapa ya? Harganya 25.000, Ibu, separuh dari harga karcis untuk dewasa. Kubuka dompetku. Selembar uang 50 ribuan dan lembaran 10 ribuan tampak di sana. Kuberikan lembaran biru itu dengan terus mengucap doa dalam hati. Semoga 5 hari ke depan Allah bukakan pintu hati Mas Bambang. Atau Dia datangkan rezeki dari pintu lain. Ku terima kembalian dan memasukkannya ke dompet. Bergegas kami menyusul rombongan, melewati palang yang dipasang pada pintu masuk. Tak dapat kulukiskan kebahagiaan yang terpancar dari kedua mata buah hatiku. Jaka melompat-lompat girang begitu menjumpai hewan berleher panjang tersebut. Ku abadikan momen itu di gawai lamaku. Tak bening hasilnya, namun sudah cukup sebagai kenangan kala mereka besar nanti. Tiba di kandang gajah, anak-anak berebut ingin menaikinya. Lana dan Jaka pun tak luput turut berbaris. Mila, memangnya anak-anakmu juga mau ikutan naik? Tanya Mbak Narsi. Iya Mbak, biar mereka senang. Mana karcis mereka? Naik gajah itu harus beli karcis sendiri. Harganya 20.000. Tukas Mbak Narsi sambil menatap tangan kosongku. Kembali aku pias. Kukira naik gajah sudah menjadi fasilitas dari karcis masuk tadi. Tapi aku salah. Kulihat anak-anak tampak tersenyum gembira sembari menunggu giliran mereka. Tak mungkin uang 35.000 itu kukurangi lagi. Dan tentunya tidak cukup untuk membeli 2 karcis. Lalu bagaimana dengan makanan anak-anak besok? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ucapku dalam hati. Ku hampiri kedua bocahku. Ku gandeng tangannya meninggalkan kandang gajah. Ibu, Jaka mau naik gajah. Tuturnya lembut, namun tak mampu melenyapkan kekalutanku. Aku berjongkok di hadapan mereka, memandangi wajah mereka satu persatu. Sayang, maafin ibu. Bukannya ibu gak mengizinkan kalian naik gajah. Tapi semalam kalian sudah janjikan. Lana menunduk sedang Jaka tampak berkaca-kaca. Ibu jahat, ibu gak sayang Jaka. Teriak Jaka. Ku gendong dan peluk tubuh balitaku. Ku bawa dia mencari tempat yang jauh dari kerumunan. Hatiku hancur mendengar tangis lirihnya. Sayang, Jaka gak boleh bicara begitu. Ibu sayang sekali sama Jaka dan Kak Lana. Tapi uang kita gak cukup untuk naik gajah, Nak. Kapan-kapan kita ajak Bapak ke sini ya. Nanti Jaka sama Kak Lana bisa naik gajah ditemani Bapak. Rayuku. Ku janjikan sesuatu yang sulit terwujud. Tapi aku tak punya cara lain. Iya, Mas Bambang tak mungkin bersedia meluangkan waktu atau uangnya untuk jalan-jalan bersama anak istrinya. Bagi suamiku, hal itu hanya menghambur-hamburkan uang saja. Maka sekalipun tak pernah kusampaikan keinginan hati anak-anak kepadanya.
Irama tangisnya mulai datar. Dari jauh, Lana berlari menghampiriku. Mbak Kus tampak mengekorinya. "Ibu!" teriak Lana. "Dek, ini aku punya karcis untuk naik gajah. Daripada Dandi gak mau naik karena takut, mending dipakai Lana atau Jaka saja," terang Mbak Kus sambil menyerahkan karcis padaku. "Ya Allah Mbak Kus, kok jadi ngerepotin begini? Gak usah Mbak, terima kasih banyak," tolakku. "Jangan begitu dek, daripada karcis ini mubazir, mending aku kasihkan kalian. Ambillah," paksanya sambil menggenggamkan karcis tersebut di tangan kananku. "Terima kasih banyak ya Mbak," tuturku. "Sama-sama dek," sahut Mbak Kus. Mbak Kus berlalu, namun kepergiannya menyisakan kebimbangan dalam diri. Selembar karcis di tanganku membawa dilema, Lana atau Jaka yang harus menggunakannya. "Ibu, karcisnya cuma 1 ya?" tanya Lana. "Iya nak," jawabku. Bocah itu terdiam beberapa saat. Wajahnya tampak sedang merenung. "Kalau begitu, biar adik saja yang naik gajah, Bu." Aku terkejut mendengar penuturan bocah 6 tahun tersebut. Dia rela mengalah demi adiknya. "Kak Lana tidak ingin naik?" tanyaku seraya menatap wajah polosnya. Cowok kecil itu menggeleng tanpa berkata. "Mengapa Kak Lana gak ingin naik?" "Kasihan adik Bu," jawabnya pelan. "Masya Allah, begitu lapang hatimu nak." Kupeluk kedua malaikat kecil tersebut dengan buliran di sudut mata. Sungguh, mereka berdua adalah anugerah terindah yang Allah hadirkan sebagai pelipur lara. Terima kasih. Sampai jumpa di